Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals. Yang bersuka cita pada hari ini, mari lambaikan tanganmu. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan sorak-sorai memuji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan, sebab Dia baik, luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau menari seperti Raja Daud menari. Come on, hey. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku
kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, semuanya menari Tuhan. Seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Come on. Gerakan tanganmu, lambaikan tanganmu ke atas. Kita bersyukur punya Allah. Musik memuji Tuhan. Semua. Pam 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 paradam pam 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 paradam pam 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 paradam pam 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 paradam. Ku kan menari, menari untuk Tuhan. Come on. Seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus ke muka bumi ini. Ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, kita semestinya bukan cuman menari karena sukacita. Tapi saudara tahu, di Yohanes 14:16, ini Tuhan Yesus berkata, aku akan meminta pada Bapakku di sorga untuk memberikan penolong bagi kita semua, yaitu Roh kebenaran. Roh ini tidak dikenal oleh dunia, tapi kamu dan kita semua itu kenal roh ini. Roh kebenaran yang diberikan pada Tuhan sewaktu dia naik ke sorga dan 10 hari diturunkannya Roh Kudus. Sudah tahu perannya paling signifikan dalam kehidupan kita itu apa? Sewaktu roh ini ada dalam kehidupan kita semakin dekat dengan rencananya. Menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Roh Kudus itu bukan, dulu pengertian saya sempat pertama-tama, karena kita di karismatik ya. Pengertian Roh Kudus kadang-kadang, ini kayak tenaga dalam. Kayak ada kuasa yang bisa mengubah air menjadi anggur. Kuasa Roh Kudus yang paling utama adalah menjalankan rencana Bapa. Yang setuju saja. Dan angkat tanganmu. Yang setuju saja. Biarkan roh hikmat, Roh Kudus itu bekerja selalu dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mari sembah dia. Mari tinggikan pribadi ini. Roh Kudus yang akan berkarya seterusnya menyertai kita sampai akhir zaman. Bekerjalah Roh Kudus. Take over. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu.
berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan bersama-sama, Roh Kudus. Come on. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Come on. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari tinggikan pribadi ini. Roh Kudus yang di zaman sekarang itu berkarya luar biasa dalam hidup kita. Mari tinggikan. Mari akui bahwa ada pribadi Allah dalam hati kita yang setiap hari memproses kita untuk keserupaan kita dengan Kristus. Mari sembah Dia. Oh, Holy Spirit, we lift You up. Satu suara, katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Barangkan tanganmu, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Royal bersama-sama dengan satu suara, mari kita katakan, bekerjalah
Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dengan satu suara kita katakan bersama-sama. Oh, Engkaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari tepuk tangan untuk pribadi Allah yang satu ini, Roh Kudus dalam hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Thank you Jesus. Oh. Katakan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kamu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Penuhiku, datang urapiku. Amin Tuhan, amin. Ku
siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, karena Roh-Mu hidup dalamku. Hanya Kaulah yang terutama, hanya Kau yang terutama di hidupku Tuhan. Pakailah hidupku. Thank you, Jesus. Mari ambil waktumu. Mari kita biarkan roh kita bekerja. Roh Kudus, roh kebenaran itu bekerja dalam hidupmu. Karena Dia adalah penolong. Dia memberikan hikmat kita. Thank you, Jesus. Hanya Kaulah Tuhan yang menolong hidup kami. Ambil alih segenap hidup kami. Kami buka hati kami, pakailah hidup kami, Tuhan. Kaulah gunung batu kami, pengharapan kami. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Gunung batuku, come on, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Amin, amin. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Hanya Kau roh terbesar kami Tuhan. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu,
Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Katakan, gunung batuku, amin, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Oh, Raja terhebat, tak terkalahkan Kau Yesus, kekuatanku, gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah, Engkau tak pernah goyah. Oh, tak terkalahkan Kau Yesus, kekuatanku. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku, amin, selamanya. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Yes, haleluya. 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 Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir. Dan Engkau bukan hanya hadir, biarlah kiranya Engkau menerobosi setiap hati, bahkan setiap kehidupan yang ada di tempat ini. Take over everything in this place. Ambil alih segala sesuatu di tempat ini pagi hari ini. Bahkan kalau sebentar kami boleh merenungkan akan kebenaran, kami berbicara tentang pribadi-Mu. Karuniakan hikmat dan pengertian pada kami semua. Di dalam nama, di atas segala nama, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua yang terkasih. Izinkan pagi hari ini on purpose saya berdoa pada perayaan Pentakosta hari ini. Saya berbicara tentang bahasa lidah, ya. Jadi terjemahan yang benar memang adalah di dalam Alkitab kita, bahasa terjemahan baru PB1 maupun terjemahan bahasa Indonesia yang pertama maupun yang kedua, yang dipakai seringkali adalah bahasa roh, ya. Tapi di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dibilang speaking in tongue, dan itu sesuai memang dengan bahasa aslinya. Jadi saudara jangan bingung kalau dengar istilah bahasa roh, bahasa lidah itu sama aja, ya. Dan kenapa saya kasih tema itu kingdom language, saudara? Karena sebuah kerajaan atau sebuah negara, kalau kalian ingat ya, Sumpah Pemuda itu satu nusa, satu bangsa, satu apa? Bahasa. Demikian pula kerajaan sorga itu punya satu bahasa yang semua warganya itu memakainya. Dan saya percaya itu adalah speaking in tongue. Ya. Kenapa demikian? Nah ini yang saya mau nyatakan dan sampaikan kepada kita semua pagi hari. Karena begitu banyak kesalahpahaman tentang bahasa lidah. Ya. Bahkan ada gereja-gereja yang punya label karismatik. Karismatik itu sebetulnya dari kata karisma. Karisma itu adalah gift, ya. Karunia-karunia yang ada di dalam Alkitab itu dikasih nama karisma. Karis dalam bahasa aslinya. Makanya gereja yang enhance
karunia-karunia itu disebut charismatic church. Kalau kita lihat latar belakang sejarahnya, maka ini sebetulnya muncul dari awal pemulihan gereja. Jadi church history itu gereja lahir kapan? Pentakosta. Ya. Tapi kemudian 3 abad pertama itu gereja mengalami aniaya yang begitu luar biasa. Kurang lebih sekitar tahun 300-an, maka seorang kaisar Romawi yang perjuangannya itu mengalami kemenangan karena apa yang dia lihat di langit pada waktu itu in this sign you will conquer, ya, dengan tanda ini kamu akan menang, itu tanda salib. Maka dia kemudian oleh kemenangan yang dia dapatkan, dia declare bahwa semua warga negara Romawi harus Kristen. Nah ini kemudian kita tahu buat gereja itu masa kelegaan, tapi spiritually itu sebetulnya adalah startnya di mana gereja mengalami decline. Ya. Dan kemudian tahun-tahun berikutnya gereja kehilangan begitu banyak hal. Dan makanya ketika Tuhan mulai memulihkan gereja tahun 1500-an ketika Martin Luther, conscience-nya terganggu sebab pada waktu itu gereja menjual surat keselamatan. Siapa yang mau diselamatkan harus beli. Dia bilangnya ada yang gak beres sih. Saya percaya Roh Kudus yang kemudian sentuh hatinya. Dan oleh apa yang dilakukan melalui pelayanan daripada Luther, maka kebenaran yang paling hakiki yaitu keselamatan oleh iman itu dipulihkan. Dan itu diikuti oleh kegerakan-kegerakan pemulihan yang berikutnya. Pemulihan baptisan, ya itu Anabaptis mengembalikan bahwa sebetulnya bayi itu nggak bisa dibaptis. Baptisan itu tanda pertobatan. Ya, orang percaya Tuhan Yesus baptis, ya kan. Dan kemudian pemulihan-pemulihan yang lain sampai kepada abad 20 tahun 1900. Di malam tahun baru perpindahan dari tahun 1899 ya, masuk ke tahun 1900, itu abad 20. Maka ada sebuah sekolah Alkitab di Topeka, Kansas yang dipimpin oleh Charles Parham. Murid sekolah Alkitab yang ada di situ, mereka doa malam, doa semalam-malaman, berdoa, mereka memasuki tahun yang baru, itu bersama dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, semua murid yang berdoa di sekolah itu pada malam itu dipenuhi Roh Kudus. Dan itulah awal yang menandai kegerakan yang disebut dengan Pentecostal Movement. Tapi nggak berhenti sampai di situ, Pentecostal Movement. Jadi kalau saya boleh bilang sejarahnya mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2, kemudian Pentecostal Movement masuk abad 20. Abad 20 disebut dengan the century of the Holy Spirit, abad Roh Kudus. Semua sejarawan gereja, church historian menyetujui ini, sekalipun ada juga yang enggak. Tapi masa bodoh lah saudara. Karena kita tahu memang abad 20 gereja-gereja karismatik, Pentekostal karismatik itu mengalami pertumbuhan itu kurang lebih 500%. Sementara mainline church mengalami decline. Ya. Karena apa? Ya karena karunia-karunia Roh Kudus yang dipromote, ya. Dan dunia melihat bagaimana kemudian mujizat dan hal-hal lain yang kita tahu yang tertulis dalam 1 Korintus 12 khususnya itu dialami oleh gereja secara nyata. Saya lahir tuh di kegerakan karismatik, Pentecostal karismatik movement, saudara. Dan saya dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang impossible itu terjadi. Ya, saya masih ingat itu dulu ada seorang hamba Tuhan namanya Roy Durham, ya, datang ke Surabaya. Dia punya karunia apa? Karunia memanjangkan kaki yang panjang sebelah itu didoakan modot sikile. Ya orang yang jalannya gini itu habis didoain jalannya lurus gitu. Itu even kalau saya bilang itu masuk yang disebut dengan the creation miracle, mujizat penciptaan. Kaki panjang sebelah jadi sama. Kalau lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, itu udah biasa lah kita lihat itu. And supposed to be, itu harusnya menjadi pengalaman daripada kita hari ke sehari. Sekalipun saya tahu kita nggak mengejar itu. Nah hari ini izinkan saya
fokus kepada speaking in tongue. Karena ini paling banyak disalahpahami, salah mengerti. Ya. Dan kita tahu after Pentecostal Charismatic ada yang disebut dengan third wave of the Holy Spirit. Gelombang ketiga itu terjadi kapan? Itu sekitar tahun 80-an. Saat kemudian gereja-gereja mainline, gereja-gereja tradisional mengembrace, merangkul kegerakan karismatik. Tetapi ada efeknya. Efeknya apa? Mereka tidak terlalu mempromote ya, kalau dibilang speaking in tongue. Ini tidak harus. Kenapa demikian? Nanti saya akan tunjukkan. Ada akar sejarahnya, saudara. Tetapi gereja-gereja yang tetap berjalan biasa. Ya, sampai hari ini, nah sayangnya kemudian efek daripada kegerakan itu terasa. Bahkan hari ini ada orang-orang yang menganggap berbahasa lidah itu kuno. Ya, seperti yang kita lakukan, kita percaya mujizat apa itu, ya itu ada yang lebih penting lah dari itu dan ya hal-hal yang kayak begitu gitu. Itu karena misunderstanding dalam pemahaman teologis. Markus 16 berkata demikian. Kenapa ini penting ya? Karena dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara orang percaya, amin? Berarti tanda-tanda ini salah satunya apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang apa? Baru bagi mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai istilah itu. They will speak with new tongues. Tongues, ya. Yang dari bahasa aslinya kata tongue, the tongue atau a language itu glosa. Lalia itu berbicara, glosa itu bahasa. Glossolalia itu terjemahannya. Itu speaking in tongue. Jelas ya sampai di sini ya, saudara ya. Saya nanya ini, tolong dijawab. Jelas enggak? Jelas ya? Jadi bahwa dikatakan tanda bahwa kita orang percaya, salah satunya adalah saudara berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. You will speak with new tongue. Itu. Tanda. Nah, kapan terjadinya penggenapan apa yang ditulis dalam Injil Markus, saudara? Yaitu peristiwa Pentakosta yang hari ini kita peringati. Anyway, sebetulnya Pentakosta ini terjadinya persis di hari yang sama dengan perayaannya orang Yahudi itu Shavuot namanya. Shavuot itu apa? Mereka merayakan hari turunnya itu Torah. Ya, mereka merayakan itu. Kalau dulu dikatakan firman Tuhan itu ditulis di atas 2 loh batu yang dibawa Musa itu. Nah mereka merayakan itu. Sekarang bukan loh batu itu tapi loh hati saudara. Dan yang nulis itu siapa? Roh Kudus. Makanya kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu penting. Nah Kisah 2 menuliskan saudara. Saya langsung ke ayat yang 4. Jadi on purpose ya saya berdoa ketika saya coba nyusun ini apa yang saya sampaikan kepada saudara. At the end ketika saya lihat, waduh kok banyak ya. Tapi saya coba ngurangi itu agak susah, saudara. Jadi saya bakal cepet ini ya, so fasten your seat belt ya. Saya akan cepet ngomongnya, tadi pagi aja cepet telat kok. Ya, jadi, nah makanya saudara tolong HP dipinggirin dulu, apa dipinggirin nggak terlalu penting, ini fokus ke sini dulu ya. Bukan saya ini pengen supaya saudara itu merhatiin saya, enggak, demi nama Tuhan. Saudara di tempat ini, yang jadi fokus utama kita cuma Tuhan. Bukan yang nyanyi, bukan yang main musik, even yang khotbah, enggak. Oke ya, jadi ayo fokus ya saudara ya. Karena ini, coba ya saya kasih tahu saudara. Yang Tuhan ingatkan, sementara saya develop ini ya, Tuhan ingatkan, Daniel kamu perlu tahu ya. Itu yang namanya spiritual armor. Perlengkapan senjata Allah. Kenapa gereja lemah? Kenapa gereja itu enggak kayak dulu? Kenapa seringkali orang bilang, saya enggak kayak dulu Pak ya. Dulu tuh rasanya semangat ya. Dulu tuh jemaat tuh kalau datang, aduh Pak belum ibadah mereka sudah datang. Sekarang tuh sudah ibadah Pak. Bahkan udah deket firman baru mereka. Ini saya enggak nyindir enggak. Ini yang jam kedua saya acungi jempol lah. Saudara lebih sedikit on time. Enggak usah bangga dulu. Tapi you are a little better than the first service. Ya. Tadi pagi saya
Jujur aja saya agak marah saya ketika ngomong. Saya bilang, kalian ini kalau nonton film enggak mau telat. Ibadah telat. Bacot. Masa Tuhan yang nungguin kamu? Kamu dong yang nungguin Tuhan. Itu enggak pantas itu. Marah ya Pak Daniel. Emosi saya saudara. Iya kan? Dan itu holy anger namanya. Nah anyway. Coba lihat ayat yang keempat. Saya langsung aja yang keempat. Saudara tahu ya peristiwa ini ya. Alkitab bilang maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa saudara? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Itu sama saudara. Terjemahannya sama dari glosolalia tadi itu. Mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Diterjemahkan sebagai bahasa baru yang berbeda dari bahasa asalnya mereka. Bahasa yang spesial yang diucapkan melalui ilham daripada Roh Kudus. Ya. Nah, bahasa yang baru ini bukan saya kasih pengertian gini, bukan sekarang saudara bahasanya kan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa mungkin atau saudara punya dialek daerah yang lain dari mana saudara berasal, lalu tiba-tiba ketika dipenuhi Roh Kudus bisa bahasa Mandarin, Xiangkoi gitu. Bukan itu maksudnya. Sekalipun itu terjadi dalam beberapa case khusus yang disebut dengan istilah senolalia. Ada glossolalia, ada senolalia. Tapi it's not always like that. Tidak selalu demikian, saudara. Ya, saya baca banyak kesaksian. Kalau saudara googling aja lah, banyak kesaksian ya. Ada seorang pemuda yang nginjili orang Yahudi asli. Dia lagi ada di Israel sana. Dan mereka melecehkan, menghina Yesus. Lalu karena dia rasa rada frustasi gitu yang nginjili. Dia berdoa dalam roh, saudara. Ketika dia ngomong kayak begitu, si pemuda Yahudi ini mendulu enggak saudara. Ya matanya jadi, dia kaget setengah mati. Lalu dia bilang, kamu dari mana kok bisa ngomong itu? Dia bingung, ngomong apa? Dia bilang ini, you speak old Hebrew. Kamu bicara bahasa Ibrani yang kuno, yang sekarang tuh enggak banyak. Even orang-orang Israel itu ngomong itu, sekarang tuh Ibrani modern. Dan dia bilang kamu menjelaskan tentang siapa the Messiah itu. On the spot dia bertobat, saudara. Nah itu senolalia namanya. Ya, saya punya banyak kesaksian yang kayak begini-begini. Percayalah saudara, saya nggak bohong. Ya, dan saudara, hal yang seperti inilah yang Tuhan sedang lakukan. Nah pertanyaannya sekarang gini, bagaimana dengan istilah baptisan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Nah ternyata, lihat ini dinamikanya kira-kira gini. Kisah 1 ayat 4 dan 5 itu menuliskan apa yang pernah diucapkan Tuhan Yesus. Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul. Menuliskan apa yang Tuhan Yesus pernah ngomong, tercatat dalam Matius 3, Markus 1, Lukas 3, Yohanes 1. Saudara kalau mungkin ngikuti ini nyatet gak usah pusing, nanti selesai PPT-nya minta aja di belakang. Ini free receive, free give ya. Apa yang ditulis oleh Lukas? Dia berkata pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ia itu Tuhan Yesus. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, demikian katanya. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Dan ini tergenapi kapan? Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Berarti baptisan Roh Kudus terjadi bersamaan dengan pengalaman berbahasa lidah. Baptisan Roh Kudus, pengalaman dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian apa? Berbahasa lidah. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Ini salah satu case yang ada dalam Alkitab. Nah memang ada beberapa teolog di luar sana, saya nggak ngomong aliran gerejanya, nggak enak lah ya saudara ya, karena saudara kita sendiri. Yang mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul tidak bisa dijadikan landasan untuk membangun sebuah teologi yang sehat. Saya kurang setuju, atau saya nggak setuju lebih tepatnya, bukan kurang. Mereka lupa. Dan mereka yang mengatakan dan mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita bersetuju dengan hal itu. Gereja manapun yang sehat, Alkitab adalah firman Allah. Kristus Duinatur, Tritunggal, itu semua yang mengikat kita semua.
Terlepas daripada penafsiran-penafsiran teologis yang berbeda-beda. Mereka percaya Alkitab adalah firman Allah. Pertanyaan saya, kitab Kisah Para Rasul itu bagian dari Alkitab atau bukan? Bukankah kitab Kisah Para Rasul juga ada di dalam Alkitab yang adalah apa saudara? Firman Allah. Kalau kitab Kisah Para Rasul adalah firman Allah, berarti kita bisa pakai kitab Kisah Para Rasul untuk membangun teologi yang sehat. Betul nggak saudara? Ya. Nah, ditulis dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Itu maksudnya Yahudi yang bersunat. Yang non Yahudi yang tidak bersunat. Jadi sunat nggak jadi masalah. Sunat itu untuk kesehatan aja hari ini. Ya kan? Tapi bukan juga berarti yang nggak sunat nggak sehat. Yang penting kamu tahulah apa yang harus kamu lakukan. Nah, ayat 45 bilang, dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyadari itu tercengang-cengang karena melihat, baca lagi 1, 2, 3, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu apa? Berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Itu. Juga tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Jadi kalau saudara lihat pasalnya kan ini naik terus. Tadi pasal 10, sekarang pasal 19. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Itu sih, ya. Jadi baptisan air perlu. Dan itu tanda pertobatan. Anda bertobat, harus baptis air. Yang salah kan seringkali orang, Pak, saya ini belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, Pak. Jadi saya jangan baptis dulu. Mau keliru. Orang mandi itu orang kotor. Orang kalau sudah bersih tidak perlu mandi. Itu namanya kamu kelainan jiwa, udah mandi lagi. Ada orang cuci tangan, bolak-balik cuci tangan. Ya. Jadi baptis harus. Saya belum sungguh-sungguh, Pak. Loh, justru karena belum sungguh-sungguh itu baptiso. Supaya kamu mati bersama Kristus, bangkit manusia baru. Tapi ada saudara saya, Pak, belum sempat baptis, terima Yesus, belum sempat baptis, mati. Gak masalah. Sebab yang di sebelah Tuhan Yesus itu sudah hampir mati, betul gak? Hari ini kalau engkau tiba ingatlah akan aku. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Gak sempat baptis, yang di sebelah Tuhan Yesus itu loh. Kenapa saudara ngeliatin saya kayak, ada tak Pak itu Pak? Kan gak sempat baptis dia. Jadi jangan menghakimi yang gak sempat baptis ya. Tapi kalau bisa kenapa tidak? Itu loh saudara. Dan Alkitab ayat yang ke-6 aja langsung. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan apa saudara? Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi ini kesimpulannya. Wah, cepat ya selesainya. Belum, ini baru awal ini ya. Apa kesimpulannya? 1, pertobatan diikuti baptis air. 2, setelah bertobat bisa langsung. Jadi gak harus ada orang yang bikin bertobat dulu, baptisan air, habis itu baru penuh Roh Kudus, bahasa lidah. Tidak harus begitu. Jadi ada orang yang setelah dia bertobat, terima Tuhan Yesus, ditumpangi tangan, didoakan, penuh Roh Kudus dia, berbahasa lidah. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus akan langsung diikuti. Ya, dari mana Pak Daniel? Ya dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Kan segeralah mereka begitu dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa lain itu yang glosolalia itu tadi. Saya tahu ya saudara ya. Hari-hari ini tuh ada beberapa orang itu menganggap enteng bahasa lidah. Karena terjadinya peristiwa-peristiwa nggak enak mungkin yang mereka alami. Bahasa roh banter Pak, utangnya banter Pak, terus nggak dibayar. Bahasa roh tapi nggak bayar utang. Bahasa roh Pak, tapi kalau lagi marah tuh meso-meso Pak. Itu bahasa roh, itu ada 2 roh berarti. Roh Kudus dan Roh Kudis. Gini loh saudara, kalau terjadi hal-hal yang begitu di dunia nyata, saya kasih tahu saudara, itu tidak mengurangi kebenaran firman. Ya kan? Nanti kita akan simpulkan, saya akan tunjukkan. Memang bahasa lidah itu bukan satu-satunya tanda dipenuhi Roh Kudus. Ada tanda lain yang mengikuti.
Yang tidak kalah pentingnya apa? Buah roh misalkan. Orang penuh Roh Kudus, harusnya ya dia dipimpin Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, disertai Roh Kudus. Sebuah penelitian neuroscience dilakukan tentang karunia ini, saudara. Dan ketika orang yang sedang berbahasa lidah, kemudian dites otaknya. Frontal lobe itu bagian bahasa linguistik area. Itu menurun fungsinya. Sementara bagian otak yang aktif itu adalah bagian otak yang merupakan namanya itu spiritual experience. Pengalaman rohani itu jadi meningkat aktivitasnya di otaknya. Maksudnya apa Pak Daniel? Maksudnya ketika seseorang berbahasa lidah, maka pribadi ilahi itu yang ambil alih. Ya. Tadi kan kita nyanyi, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Loh, itu gini loh saudara, makanya kalau nyanyi itu dengan understanding. Itu ada ayatnya itu, singing with understanding. Jangan nyanyi itu cuma karena suka melodinya, suka lagunya. Apalagi suka song leadernya. Favoritku ini. Kok Stephen ini ganteng, favoritku. Kalau dia memimpin pujian, I'm happy. Di sini saya kasih tahu saudara, yang terpenting itu adalah kehadiran Tuhan. Amin. Kalau enggak gini loh, kita tuh enggak bisa saudara kalau kita bersaing ini, waduh seringkali orang, waduh enggak ngangkat Pak pujiannya Pak, main musiknya gini, nyanyinya kurang, ini. Kita nih enggak lagi konser di sini enggak. Nah kenapa tim ini ada saudara? Itu supaya kita nih satu suara, unison. Semua kita persembahkan buat dia, betul enggak saudara? Enggak ada yang lain. Kalau sudah datang ke sini ada kepentingan lain, lupakanlah saudara. Saudara enggak akan dapat apa-apa. Nah, semua orang percaya berhak dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus serta menerima karunia bahasa lidah. Kenapa saya tulis demikian? Karena memang ada gereja-gereja yang tidak, gembalanya berbahasa lidah, pengurusnya mungkin juga berbahasa lidah, tapi mereka tidak mengemphasize ini untuk jemaatnya. Dan maaf ya saudara ya, gini loh. Ini yang tadi saya keputus ngomong, spiritual armor yang ditulis dalam Efesus pasal yang kelima, itu ada berapa senjata tuh? Ketopong, ikat pinggang, baju sirah, perisai, betul ya? Kasut, itu semuanya defensive weapon. Ya kenapa pakai ketopong? Supaya kalau dari belakang dipukul, ada helmnya, a helmet of salvation dibilang. Ketopong keselamatan, semua itu defensive weapon. Kita cuma punya satu senjata ofensif. Apa itu? Pedang roh. Pedang roh. The best defense. Cara bertahan yang terbaik adalah apa? Menyerang. Itu orang dunia olahraga itu paham. Yang terbaik itu defense. Saudara, kalau ini karya Roh Kudus ini, iblis itu udahlah. Dia tuh lebih tua dari kita. Dia tuh lebih banyak pengalaman dari kita. Dia tuh lebih pinter dari kita. Saya kasih tahu saudara. Dia cuma hilangkan sebagian aja yang kelihatannya insignifikan ini. Karena mungkin kekecewaan-kekecewaan, karena misunderstanding, dan karena penafsiran teologis yang salah. Yang dia cuma singkirkan sedikit. Titik. Kita percaya mujizat. Kita terpercaya tuh kesembuhan. Kita terpercaya tuh nubuat. Tapi yang ini dikit aja dikurangi sama dia. Selesai saudara. Ini pedang roh. Ini karya roh. Ini offensive weapon. Makanya kenapa banyak gereja lesu, letih, lemah, termasuk lemot. Lemot singkatan dari apa? Lemah otak. Coba kalau kita perang, kita cuman tangkis, tahan. Capek kan? Kita nggak pernah serang. Nggak pernah kita. Nggak pernah. Itu loh. Kamu tahu nggak kalau kamu gubahkan nama syandara lapakan, kita tuh ofensif. Cobalah bayangkan. Gereja cuma nahan-nahan tok.
Ya kesel. Nggak heran apa ya, ibadah kok gini-gini tok ya kok ya. Jadi Kristen tak pikir-pikir ya baca Alkitab ya. Kejadian wahyu kejadian. Ono apa maneh. Lihat itu, semua pendapat-pendapat yang tadi itu letih, lemah, lesu. Itu keluar dari mana coba? Semua orang percaya berhak, saudara, untuk mendapatkan karunia ini. Dari mana datangnya kesalahpahaman? Dari sini loh. Ini loh penafsiran ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 8. Ayat ini enggak salah, enggak ada yang salah dalam Alkitab. Alkitab itu inerrancy, infallible. Alkitab itu tidak ada kebersalahan. Itu. Karena firman, Alkitab itu firman Allah. Kasih tidak bersoal. Lihat, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan apa saudara? Berhenti. Kapan berhentinya? Baca lagi. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi ini lihat, jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, masalahnya mereka menafsirkan yang sempurna itu apa? Yang sempurna itu kanon Alkitab. Apa yang sempurna? Kan yang sempurna itu tiba, yang tidak sempurna akan lenyap. Berarti bahasa roh sudah enggak ada. Ada hamba Tuhan terkenal, perlu enggak tak sebut namanya ya. Orang Amerika sih, John MacArthur namanya. MacArthur teolog terkenal, didengerin banyak orang percaya. Tidak semua pengajarannya MacArthur salah, tapi dalam hal ini saya bilang salah. MacArthur berkata demikian, kalau kita melihat sejarah Alkitab, setelah peristiwa kesembuhan di Pulau Malta, maka setelah itu tidak ada lagi catatan mengenai bahasa roh di dalam Alkitab. Keliru dia, Alkitab itu bukan buku sejarah. Ada sejarah di Alkitab, tapi Alkitab bukan buku sejarah. Kalau Alkitab diperlakukan seperti itu, banyak yang mandek-mandek yang catatan gak ada di situ. Tapi sampai hari ini masih kita lihat dan pandang sebagai kebenaran. Ya kan? Lalu Pak Daniel, lalu apa yang sempurna itu? Yang sempurna itu parusia, kedatangan Tuhan. Baca nanti 1 Korintus 13, 1 Yohanes 3, itu bicara kedewasaan. Kapan gereja itu sempurna? Kapan gereja itu bukan kanak-kanak lagi? Kapan gereja itu ada di dalam full grown? When Jesus came. Waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ketika sangkakala berbunyi dikatakan dan lain sebagainya. Maka dalam sekejap kita diubahkan. Tidak lagi dengan tubuh manusiawi, maksudnya dalam kemanusiaan kita yang mengalami keberjatuhan ini saudara. Dalam sekejap kita pakai tubuh yang baru, tubuh sempurna, tubuh sorgawi, Alkitab mencatat demikian. Dan peristiwa itu pasti kita alami. Yesus pun mengalami yang sama. Yesus kan yang sulung di antara banyak saudara. Ketika dia dalam kemanusiaannya, dia pakai tubuh manusia yang bisa capek, yang bisa lelah, yang bisa haus, yang bisa lapar, yang bisa sakit. Tubuh kita yang karena keberdosaan, yang karena kejatuhan ini mengalami banyak kelemahan. Ya. Istri saya pernah ngomong saya, kamu itu sudah tidak terlalu muda lagi loh. Maka iling ngolah, ngerti saudara? Jangan lupa, kamu sudah tidak kayak dulu. Ada keterbatasan. Kenapa? Wes ada umur katanya. Yo pastilah ada umur, sekarang umur yo gak ono aku. Tapi maksudnya itu tubuh kita ini tubuh yang mengalami expired. Tidak semua, kita tidak bisa hidup terus. Ya kan? Makanya ada orang tuh yang takut tua tuh. Atau lupus. Lupa usia. Takut tua. Jangan takut tua. Sampean meneng ayo tuwek dewek kok. Karena alami. Tapi satu hari kita akan sempurna. Nah itu sempurna itu. Kenapa? Ketika Yesus datang. Jadi itu gak ngomong tentang kanon Alkitab ayat itu. Lihat ya saudara ya. Sedikit misunderstanding dalam interpretation of the Bible. Bahasa kerennya itu hermeneutikanya itu salah. Itu membuat gereja itu kehilangan berkat. Kenapa saya belajar Alkitab? Kenapa saya, because I'm a pastor, number one. Dan saya tahu saya dikasih Tuhan karunia mengajar. Ya,
pertanyaannya sekarang kenapa? Seberapa pentingnya sih bahasa lidah itu? Kalaupun oke lah sampai hari ini ada bahasa lidah. Oke lah Alkitab menuliskan tentang bahasa lidah. Tapi penting apa enggak sih? Ya, dan ternyata penting banget saudara. Karena nomor satu bahasa lidah itu bahasa komunikasi dengan Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua berkata, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada siapa? Allah. Ini kingdom language. Kita itu dan mengungkapkan hal-hal rahasia. Keintiman kita dengan dia. Ketika saya ketika saya menghadapi satu tekanan, ketika misalkan dalam konteks pelayanan aja lah, tidak semua. Kalau saya ada di Surabaya, khotbah seperti ini atau di RCC atau dimanapun, saya ada di tengah-tengah keluarga sendiri, saya bisa menikmati, saya bisa. Tapi kadang-kadang saya ada di event yang saya belum pernah pertama kali ada di situ. Dan saya melihat begitu banyak orang yang datang. Mungkin tidak hanya double size, triple size dari kita yang ada di tempat ini. Dan saya pertama kali ada yang kenal sama saya cuma gembalanya. Jemaatnya pengerjanya belum ada yang kenal. Ya itu ada satu pressure tersendiri buat saya. Ya kan? Apa yang saya lakukan? It works. Saya speak in tongue. Saudara, saya minta kepada Bapak, Tuhan sertai. Pakai lidah mulut bibir saya untuk jadi berkat. Jadi itu komunikasi dengan iblis nggak tahu, bojomu yang nggak tahu, apa maneh koncomu. Itu cuma saudara dengan Tuhan. Itu very personal, very private. Bahasa komunikasi ya dengan Tuhan. Lalu kemudian ini kok tak pencet-pencet nggak bisa jalan, baterainya habis ini ya. Nah orang kalau tidak penuh Roh Kudus itu seperti baterai habis ini, nggak jalan saudara ya. Ya, oke. Wah, ini sudah jalan, sebentar. Ini kelewatan. Nah, ini tadi sudah belum ya? Sudah. Tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, saudara, lihat. Yang kedua apa? Bentar. Nah ini, doa pribadi, bahasa doa pribadi. Roma 8, 26, 27 bilang, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk siapa saudara? Orang kudus. Ya, ada seorang teolog yang sangat terkenal. Loh, teolognya Toyota putih nomor polisi. Oke, saya ampuni lah multimedia ya. Gordon Fee, ini tuh siapa saudara? Gordon Fee ini salah satu, kalau kita bilang tuh kalau di dunia teologi itu dibilang empu. Ini empunya, ini teolog yang sangat dihargai, mengajar di Regent College namanya, di Kanada. Dan dia menulis dalam bukunya Empowering Spirit. Itu dia nyelidiki saudara, dalam semua surat Paulus tentang Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus. Bukunya enggak terlalu ini, cuman segini aja tebelnya. Hampir 1000 halaman. Ya. Saya ngecek, dan dia menegaskan memang Roma, tadi ayat yang ada di dalam kitab Roma ini, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu diterjemahkan sebagai groaning, itu sesuatu yang ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ketika ada hambatan yang ketika berhadapan kita di dalam ketidakberdayaan, kita bawa itu kepada Tuhan. Kita tidak bisa ngomong lagi pakai bahasa kita. Enggak cukup bahasa kita ini untuk kemudian menjelaskan apa yang menjadi tekanan dan minta. Kita tidak tahu mesti ngomong. Itu apa sih istilahnya? Dia groaning in the spirit. Bahasa Inggrisnya bilang begitu. Dan Gordon Fee bilang, that is glossolalia. Berapa kali saya ngalami ini? Ketika tekanan datang, saya cuma bisa dan Allah mengerti dibilang. Bahasa doa. Lihat 1 Korintus 14 ayat 6. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Betul tuh penelitian yang dibuat itu. Aktivitas bahasa secara natural berhenti. Digantikan dengan pengalaman rohani. Neuroscience, sekalipun kita nggak butuh neuroscience, tapi ya itu
membuktikan aja. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam apa? Nah, kalau nggak dapat karunia ini gimana? Apa hubungannya dengan keselamatan? Tidak ada hubungannya memang. Keselamatan sama bahasa lidah itu, keselamatan itu pengalaman tersendiri, saudara. Apa hubungannya dengan kekristenan? Ya nggak ada hubungan memang. Tapi ini tuh ada manfaat-manfaat yang luar biasa. Apalagi peperangan rohani. Dalam segala doa dan permohonan, Paulus bilang ini, berdoalah setiap waktu di dalam apa? Roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang. Kalau saudara baca ayat di bawahnya, dia berbicara tentang memberitakan Injil. Berdoalah dia bilang. Berarti ini bicara soal apa? Peperangan rohani. Ya. Bahasa apa? Pujian dan penyembahan. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Dengan akal budi, dengan roh. Dengan akal budi, dengan roh. Balance. Ya. Saya ngomong dengan tim, ya ini tidak termasuk timnya Royals ya. Tapi saya sudah ngomong dengan tim yang ibadah-ibadah yang lain di setiap satelit kita. Semua yang melayani di sini harus berbahasa lidah. Kalau zaman dulu, ketika saya baru bertobat, saya dibesarkan dalam tradisi ini, which is a very good tradition. Orang jadi pengerja aja harus berbahasa lidah, pengerja itu. Ya saya bukan berarti saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi lebih signifikan di sini. Karena yang ini memuji dan menyembah dalam roh. Ya kan? Bagaimana memuji dan menyembah dalam bahasa Indonesia? Silakan, enggak masalah. Hanya seringkali, maaf ya saudara ya, seringkali tidak semua yang melayani di sini itu fasih dalam penyembahan itu. Dalam bahasa Indonesia. Tidak semua itu dalam terhadap apa? Penguasaan firman Tuhan. Kitab Mazmur itu berisi begitu banyak pemujaan kepada Dia. Ada istilah-istilah yang engkau gunung batuku, kota benteng pertahananku, engkau perisaiku, engkau Allah yang berkuasa, dan selain dan sebagainya. Tidak semua fasih di bagian itu. Sehingga kemudian ketika menyembah, diulang-ulang aja Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, engkau baik, engkau dahsyat, engkau baik, engkau kayak mantra saudara. Daripada begitu, kalau dipenuhi Roh Kudus, dapat karunia berbahasa lidah, menyembahlah dalam roh. Rabakaya masyakanara. Hinaralabaya namasyandarala. Tapi kan jemaat nggak ngerti kok. Nggak jadi masalah. Karena jemaat pun juga begitu. Ya, semuanya ke Dia. Senternya Dia. Pusatnya Dia. Ya kan? Malah yang mimpin pujian, yang jadi singer kemudian ketika mencoba untuk menyembah dalam bahasa Indonesia, kehabisan kata-kata, kurang modal dalam bahasa Indonesia untuk menyembah, kurang. Akhirnya diem. Ya. Dan by the way, di sini kita tidak sedang menonton pertunjukan, tidak saudara. Kalau semua gereja kita ini sehat, punya pola pikir yang benar untuk pujian dan penyembahan, saya percaya dahsyat yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Betul nggak? Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang, tadi itu saya nggak terlalu diberkati. Kenapa? Tim pujian penyembahan ini kurang ngangkat. Nggak kuat ngangkatnya, nggak kuat. Tidak ada lagi. Kita nggak nonton pertunjukan. Kita sedang memuji Dia yang ada di tengah-tengah kita. Nah, John Sherrill berkata, lihat ya ini ya. Praise and adoration are basically non-conceptual things. Pujian dan pemujaan secara mendasar itu sesuatu yang non-conceptual. Karena itu dibilang glossolalia is non-conceptual
prayer. Lihat korelasinya, saudara. Ya, kita ini ada dalam aktivitas supranatural, tidak cuma natural. Kalau kita berhenti hanya pada sesuatu yang sifatnya natural, sangat terbatas kita. Bukan berarti tidak berguna atau hilang, tidak. Tapi sangat terbatas. Kita nggak bisa akses. Kita sama-sama percaya dan yakin bahwa dunia kita ini, universe ini terdiri dari dua. Yaitu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini lebih berkuasa daripada yang terlihat. Itu yang Alkitab tulis. Gimana cara kita mengakses dunia yang tidak terlihat? Ya harus dengan activity supernatural. Salah satunya ini, saudara, karunia. Karunia ini Tuhan kasih buat kita untuk itu. Dan bahasa untuk membangun diri, 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah ini bahasa roh yang diterjemahkan. Ini sorry, saya nggak punya waktu. Tadi pagi begitu selesai, waduh datengin saya banyak. Pak itu kurang Pak, tadi itu mestinya bikin. Ya saya coba lagi sedang atur gimana caranya supaya kerinduan mereka itu bisa terpenuhi. Ya kalau dalam ibadah gini nggak bisa lah semua mau diomongin. Ini bukan kuliah pneumatologi, saudara. Ini hanya small part ya of pneumatology sebetulnya. Ya, ia membangun dirinya sendiri. Kemudian apalagi? Bangun jemaat. Bangun jemaat apa? Bernubuat. Ini lihat 1 Korintus 14. Bahasa yang diterjemahkan. 1 Korintus 12 juga menulis demikian. Ada karunia bahasa lidah, ada karunia menterjemahkan bahasa lidah. Ya, menterjemahkan bahasa lidah. Ini tadi. Demikian pula dengan kamu yang berusaha memperoleh karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Ya. Nah ini yang jujur kita agak kurang, saudara, di sini. Nah kalau dalam ibadah yang terbatas ini ya kan jam-jamnya terbatas. Makanya saya itu selalu mendorong, lakukan ini di mana? Di Komsel. Kerjakan di Komsel. Ya, tadi saya ngomong Pak Richard, kumpulin itu GKM. Saya mau training ini. Supaya jemaatnya yang belum penuh Roh Kudus belum dapat karunia berbahasa lidah, dia bisa mendoakan. Nah harus nunggu event-event yang kayak begini. Gitu. Dulu Komsel yang saya pimpin Ahava nih, sekarang dipegang sama Pak Dodi, sekarang sudah jadi 2 ya. Dalam 1 hari itu saya pernah tuh ngajarin mereka ini. Yang belum berbahasa lidah, tumpangi tangan kita doakan, dapat semua. Tapi kalau GKM-nya sendiri nggak berbahasa lidah, gimana caranya dia mau melakukan itu kan? Karena itu kumpulin. Ya. Saya tutup dengan ini, saudara. Terus caranya gimana, Pak? Ya. Yang pertama, base-nya itu ada di Kisah Rasul 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 120 murid. Itu tidak ada yang gak dapat. Semua dipenuhi Roh Kudus. Semua mendapat karunia itu, saudara. Diawali dari apa? Lapar dan haus. Hanya orang lapar yang bisa dikenyangkan. Dan hanya orang haus yang bisa dipuaskan. Dari mana saya tahu mereka lapar dan haus? Sederhana. Semua orang percaya dibilang berkumpul di satu tempat seperti yang Yesus ngomong sama mereka. Dan semua orang percaya yang berkumpul di satu tempat itu adalah mereka yang mendengarkan pesan Yesus ketika peristiwa kenaikan. Berapa orang yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga? Ada yang tahu nggak kurang lebih berapa orang? 500 orang. Berapa orang yang berkumpul di loteng Yerusalem ketika kemudian Roh Kudus membaptis memenuhi mereka? 120. Berapa orang yang tidak hadir dari 500 itu? 380, matematika sederhana. Kok mau ngene terus tuh ya. Tolong yang punya mobil sadar dulu. Ya. Nah saudara, kalau saudara nggak punya sikap lapar dan haus ya, enggak penting buat saya. Enggak, ya. Tadi pagi ada satu ibu bilang, Pak saya ini sebetulnya belum loh. Tadi enggak mau, kok enggak maju didoakan.
Sungkan. Buat apa sungkan? Saya lihat tadi pagi ada anak muda, lari dia dari belakang situ. Dia keluar, lari dia ke depan sini. Itu lapar dan haus. Orang lapar, orang haus itu kelihatan. Betul nggak? Coba kalau di Komsel udah lapar banget. Ayo doa makan. Begitu doa makan, yang paling cepat ngambil piring itu yang paling lapar. Iya kan? Kelihatan. Dan apa? Minta dan percaya dengan iman. Sekali lagi saya ceritain ya saudara ya. Saya penuh Roh Kudus, nggak ada yang tumpang tangan, nggak ada yang doain. Saya kepenuhan Roh Kudus, saya dapat karunia berbahasa lidah. Nggak ada yang seperti hari ini kita lakukan. Ayo saudara yang mau, ayo maju. Nggak ada. Saya duduk di belakang, ini berita baik untuk yang duduk di belakang. Tapi dengan kehausan. Saya lihat sebelah kiri, saya muka belakang. Mereka kok nyembah dalam roh. Kok enak Tuhan, saya mau, saya minta. Saya dapat. Saya dapat dengan cara apa? Ini 3 langkah aja, 3 langkah. Ya, lapar haus, percaya, minta, dan yang ketiga terima. Terima apa? Mulailah berbicara dengan dorongan hati, sesuai dengan dorongan hati. Tadi itu bilang mereka berbicara dengan ilham Roh Kudus. Roh Kudus ketika Tuhan Yesus membaptis saudara, Roh Kudus akan segera bergerak di dalam hati dan pikiran kita. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Perhatikan itu. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Glosolalia tadi itu seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saya pengen tapi juga kita punya sikap yang bijak ya saudara. Number 1, bahasa lidah itu bukan satu-satunya tanda baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, bahasa lidah penting, tapi buah dalam kehidupan kita itu tidak kalah pentingnya, ya kan? Jangan sampai saudara bahasa roh, bahasa lidah luar biasa, tapi misuh iya. Siapa yang pimpin hidup kita dalam kekudusan? Roh Kudus, namanya Roh Kudus. Dikuduskan ini. Meskipun demikian, dibilang, meskipun bukan satu-satunya tanda baptisan Roh Kudus, gereja ini mendorong orang percaya agar memperoleh karunia bahasa lidah. Dan saudara, pertanyaan yang benar yang mesti ditanyakan itu bukan haruskah saya berbahasa lidah, tapi maukah Anda berbahasa lidah? Pak, tapi kan itu karunia. Balik karunia lagi kan? Ini lihat ayat ini saudara. Lukas 11 ayat 13. Pemain musik bisa kembali, saya selesai. Song leader singer juga. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Coba saya pengen nanya, berapa banyak anak Tuhan di sini? Angkat tangan saudara. Yakin ya anak Tuhan ya? Karena kalau bukan anak Tuhan berarti anak hantu ya. Jadi tengah-tengahnya enggak ada. Semua anak Tuhan, amin. Puji Tuhan. Nah, apalagi Bapakmu yang di sorga. Baca keras sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Mereka yang memintanya. Jadi kalau saudara enggak minta, ya memang enggak dapat. Maka gereja punya kewajiban untuk mendorong saudara. Ya, GKM punya kewajiban untuk mendorong, memfasilitasi, mendoakan. Tadi pagi berapa orang tuh yang maju tuh? Tahun lalu lebih banyak. Tadi pagi nggak terlalu banyak, oke lah. Ya, berapa belas orang mungkin ya? Saya lupa lah. Nggak ada yang nggak dapat, semua dapat saudara. Saya percaya Tuhan tidak beda-bedain ibadah pertama, ibadah kedua maupun nanti ibadah ketiga. Semua yang datang dengan haus dan lapar, percaya dengan iman, menerima, mulai berkata-kata, nasihatnya cuma satu, jangan pulang sama ketika saudara datang. Pulanglah dengan perubahan, amin saudara. Pulanglah dengan berkat ini. Yuk bangkit berdiri, mari kita datang kepada Dia. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus di hidupku,
di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan. Sekali lagi, oh mengalirlah, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Keyboard saja, mengalirlah. Angkat suaramu. Kuasa Roh Kudus, yes, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Yang sudah dapat baptisan Roh Kudus berbahasa lidah mulai menyembah dalam roh. Irabasyandara lama. Oh ya rabatakana masyandara. Angkat suaramu ya ralamaralabarala. Inaralabashi anarabayanamu. Haleluya, oh ramase. Mengalir di tengah kami Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Terobosi setiap kehidupan. Uralamasyanaralabakana waralamaralabarala. Angkat suaramu, sembah Dia. Oh, oh, oh. Ini aralamaya namo syanaralaba. Iralabaralabaralabaralabarala. Iralamasyakanaralabarala. Yang belum dapat karunia ini, yang saudara berkata saya pengen, saya mau. Kamu lapar dan haus. Kamu pengen Roh sentuh kamu, jamah kamu, penuhi kamu hari ini. Ayo maju ke depan yuk, saya mau doakan. Kita semua mau doakan saudara. Silakan, cepat saja, kita gak punya waktu banyak saudara. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Saya gak tantang, saya gak peduli saudara siapa, sudah pelayanan, belum pelayanan, aktif, gak aktif. Anybody, siapapun yang hari ini berkata aku mau Tuhan, aku mau. Cepet aja maju ke depan. Wanita di sebelah sini, pria di sebelah. Yuk, siapa lagi? Come on, ayo siapa lagi? Ya, ayo maju, cepet. Yang lain tetap berdoa, tetap menyembah. Ada lagi yang lain? Ayo, come on. Kita nggak punya waktu banyak. Jangan pulang dalam keadaan yang sama. Pulang berbeda. Saya tahu ada beberapa saudara yang malu, yang sungkan, seperti ada yang nahan kaki saudara. Tapi it's your choice ya, it's your choice. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Saya dulu begitu lapar saudara. Kita memang gak bisa batasi Roh Kudus bekerja. Oke. Saya mau kasih understanding sama yang di depan ya. Kapan mereka menerima itu? Ketika mereka meminta, pembaptis Roh Kudus itu bukan saya, bukan siapapun yang ada di sini. Pembaptis Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Dan saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, nanti bilang, Tuhan aku minta, penuhi aku.
baptis aku. Yang ketiga, ini yang bagian yang terpenting. Alkitab bilang, maka mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Jadi jangan bilang haleluya, haleluya, jangan bilang puji Tuhan, itu bahasa kita. Bahasa yang baru. Bahasa yang baru yang seperti apa? Seperti yang roh itu taruh dalam pikiran dan hati saudara. Ya, bisa enggak? Pasti bisa. Sama kayak bayi. Bayi lahir sekian bulan enggak bisa ngomong. Tapi bayi itu kemudian, hati-hati ini ada kebisuan rohani. Ya, bayi yang normal itu dia akan mengeluarkan suara pasti. Meskipun suaranya itu enggak jelas. Apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya nuntun. Papa, mama. Kosakatanya keluar. Mama, pa. Ya. Ucapkan itu dengan iman. Tuhan taruh di hati, batin, ini 5 orang yang ada di depan ini. Dan kalau kamu malu maju ke depan, terima sajalah sama dengan iman ya. Jangan pulang sama, please, please, saudara. I've been praying for this event. Ya, saya percaya Tuhan setia. Sayang, rugi kamu kalau nggak dapat. Jadi ayo, saya ajak yang sudah dapat, ayo kita doa yuk. Kita doa dalam roh ya. Kina masyakarabataka namara. Ya ralapakana maralaba. Ayo yang di depan, ketika Paulus tumpang tangan, Petrus tumpang tangan, siapapun yang tumpang tangan hari ini, mulailah berkata-kata. Ucapkan itu. Jangan malu, jangan merasa itu dari setan, jangan merasa itu salah. Mulailah kata firman Tuhan. Mulailah mereka berkata-kata. Karabataka masyandaraba. Come on. Ayo yang sudah dapat sekarang doa. Berdoa. You speaking in tongue. You praying in tongue. Pray in the spirit. Iralabakaya masyandaralabaka. Oh. Loose in the name of Jesus. Karabataka. Syakadabarala. Jangan nonton. Doa. Oh rababababakana masyandaralapa. Jangan ada yang nonton, ini bukan tontonan. Masing-masing doa, ayo rabarabatakana. Penuhi Tuhan, penuhi jemaatmu, penuhi umatmu. Tuhan, lawat dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terobosi dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kesegaran buat kami semua. Bawa kesegaran buat umat-Mu di tempat ini hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Koralapakaya masyandaralabakana mar. Roh Kudus bersihkan. Oh, Roh Kudus lawati jamaah. Roh Kudus sucikan, kuduskan. Engkau Roh suci yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Yagarabakana masyandara, sembah Dia. Edaralabakaya masyandaralabasiraba. Orialaba syandaralabaralawarala. Kini amaraba syakadabaralamayana baralabara. Haleluya. Oh. Mengalirlah. Yang sudah didoakan bisa kembali. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat. Yes. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Mengalirlah di tempat ini.
mengalirlah, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, oh di hidupku, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran yang kami sudah boleh dengar sama-sama, Tuhan tanamkan itu dalam batin kami, hati kami, pikiran kami bahkan. Biarlah itu mengiring langkah hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu ini Tuhan, di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang tidak dipenuhi oleh kuasa-Mu. Kami hidup di zaman yang tidak mudah, kami perlu Roh Kudus pimpin kami. Kami perlu Roh Kudus tuntun kami. Kami perlu kepekaan yang daripada Roh Kudus. Di dalam kami bergaul, di dalam kami melayani, bahkan di dalam kami berbisnis, di dalam kami bekerja, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun. Maka biarlah kiranya Tuhan hidup kami ini tidak salah, tapi ada dalam jalan yang benar daripada Engkau. Urapi, sertai, perbarui Tuhan akan jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara. Jadi yang tadi baru dapat Roh Kudus, baru dapat dibaptis, sama saudara itu kayak bayi yang baru belajar ya. Saya dulu juga gitu, biasanya cuma 1-2 kosakata. Tapi kalau itu terus, itu diactivate namanya. Karunia itu harus diaktifasi. Dengan apa? Dengan sebuah kegiatan yang memang intentionally secara sengaja dilakukan. Dan makin lama itu akan makin tajam. Ya kan? Saya tahu dari mana saya punya karunia mengajar. Ya, saya belajar dan saya mengajar. Ada orang yang dikasih Tuhan karunia kesembuhan. Tapi kalau dia tidak pernah cari orang sakit dan doakan orang sakit, karunia itu tidak diaktifasi. Karunia itu terpendam saja, ada dalam diri. Tidak ada gunanya. Pakai itu, pakai. Ya, makin banyak kita pakai, makin sering kita pakai, kita akan makin fasih, sama kayak bahasa. Saya belajar bahasa Inggris, saya tahu teorinya, tapi saya takut ngomong. Ya tidak akan bisa lancar, tidak akan bisa bagus, ya kan? Tapi ketika kemudian saya melakukan itu, ketemu bule, ketemu orang apa yang berbahasa Inggris, mungkin awalnya terbata-bata, nggak apa-apa, ya. Keep doing. Terus lakukan itu. Saudara akan jadi terbiasa dan jadi kehidupan kita. Oke, bangkit, ayo bangkit berdiri lagi. Sekalian olahraga ya, enggak apa-apa ya saudara. Pengkhotbah enggak pernah salah memang. Angkat ini sama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan. Bapak, ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman atas sebentar apa yang kami lakukan. Ketika kami makan roti dan minum anggur ini, biar kiranya Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti sama-sama saudara. Demikian malam ketika ia diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosa. Cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Saudara, bukankah ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Minum sama-sama dalam nama Yesus.
Bapa, terima kasih untuk Sang Putra yang Kau karuniakan bagi kami. Dan terima kasih juga untuk Roh Kudus yang boleh memenuhi kami dan memberikan karunia-karunia kepada kami semua. Hamba-Mu secara khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang baru memperoleh karunia berbahasa lidah. Biarlah Tuhan dan juga anak-anak-Mu yang sudah mendapatkannya, kami semua sungguh-sungguh memperoleh karunia ini dengan manfaat yang sepenuhnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau, kami ucap syukur dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga. Jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi, Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kau melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat dengan nama Yesus Kristus. Yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada, rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita. Dari Nazaret, Yesus Kristus dari Nazaret, saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya, Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil, tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang. Seorang wanita, dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini, jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa, dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus. Melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin.
Shalom warga kerajaan. Terima kasih buat Pendeta Daniel Januar Tanujaya untuk berkat firman Tuhannya mengenai Roh Kudus hari ini. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan, jangan bosan-bosan ya kalau saya suka bagi ayat. Oke, di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So siang hari ini kita jelas-jelas harus sangat mengucap syukur kalau Tuhan memberikan Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita siapkan persembahan kita siang hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu memimpin, menguasai, menyertai setiap perjalanan hidup kami. Sebentar kami mau memberi, buat kami mengerti apa yang kami kerjakan saat ini di muka bumi. Apa yang kami tabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah boleh memuliakan nama-Mu. Pakai setiap kami di tempat ini dengan apa yang kami tabur untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, persembahan siang hari ini akan dijalankan ada 2 persembahan. Pertama adalah persembahan reguler, kedua ada persembahan pembangunan. Oke, jadi ada 2 persembahan untuk siang hari ini. Kemudian untuk sampah dari Perjamuan Kudus, kami meminta tolong untuk saudara-saudara bisa membuangnya di kotak tempat sampah di dekat pintu keluar nanti. Oke, kemudian info tentang Komsel ya. Oke, info tentang Komsel seperti biasa. Bagi jemaat yang belum memiliki Komsel, ya bisa menghubungi ini pria-pria hebat yang Tuhan pakai. Contoh, ini fotonya ada di sini. Kok contoh ya, sorry. Fotonya ada di sini. Jadi mungkin kalau, ini rumah saya di sini, saya sebaiknya menghubungi siapa? Nanti mungkin boleh pelayan Tuhan boleh membantu ya. Oke. Kemudian jangan lupa setiap hari Rabu melalui IG Live @royals.surabaya setiap jam 12 siang. Hari Rabu jam 12 siang ada quick word. Dan Rabu minggu depan quick word akan dibawakan oleh saudara kita Jack Louis Purnomo yang adalah sound ministry leader. Oke, jangan lewatkan ya. Wow, Jack Louis. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Jadi jangan bolos ya minggu depan. Akan ada berkat setiap hari minggunya. Jangan lupa membawa jiwa-jiwa yang baru untuk sama-sama beribadah dengan kita semua di tempat ini. Kemudian setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah ibadah kita akan dikenyangkan dengan siomay. Jadi jangan dilewatkan juga. Oke, saya mengundang Royal Leader Andrew Juwana untuk menyampaikan perkembangan tentang Kids Ministry. Kami persilahkan. Thank you Hana. Saudara Royal Family, kita harus sepakat ya kalau kita hari ini bisa duduk di tempat ini menikmati ibadah dengan sangat comfortable. Bisa duduk di kursi, AC yang enak, ada lighting yang enak, sound system yang enak. Percaya nggak kalau 16 tahun, 17 tahun yang lalu, 2009, gedung ini dibangun oleh doa, dibangun oleh beberapa orang yang memberikan dayanya dan memberikan dananya. Ada orang yang berkorban untuk kita semua, untuk kita bisa menikmati, generasi kita bisa menikmati. Untuk itu saya ingin melaporkan saja, kami secara low-key, secara diam-diam itu seharusnya lagi mengerjakan apa yang di dalam Glory Room untuk generasi berikutnya. Ya. Untuk itu kita namakan project ini adalah project Renovation Glory Room. Dan untuk apa sih?
tidak lain tidak bukan untuk generasi di bawah kita. Untuk bisa menikmati fasilitas. Kita bangun manusia iya, tapi fasilitas perlu dibangun juga. Ya. Nah untuk itu kita bentuk sebuah tim. Dan tim ini sudah jalan dari Mei. Ya. Tolong timnya boleh ditunjukkan. Penasehat adalah Koden sendiri dan Pak Andrian Juwana. Dan pimpinan proyek adalah saya di Daulat ya sebagai pimpinan proyek. Dan ada konseptor di situ, kids pastor kita Maria Lipesik. Boleh juga yang interior designer saya panggil Ibu Lani Latif. Loh nggak ada Ibu Lani Latif. Bapaknya aja, Pak Arsen. Boleh berdiri Pak Freddy. Ini salah satu intro desainnya dan salah duanya adalah dari Claudia Chandra hari ini juga datang. Tolong berdiri juga. Jadi ini proyek kita bersama. Dan eksekutor, wah ini Algojo eksekutornya adalah gembala saudara sendiri yaitu Bapak Richard Limanto dan Dodi Sujanto. Ya kita bisa lihat ya, before, tolong tunjukkan, beforenya seperti ini saudara. Ya. Dan ini akan menjadi untuk anak-anak kita ya, untuk anak-anak bukan untuk kita. Untuk anak-anak kita akan menjadi 3, 2, 1. Nah. Yang excited boleh tepuk tangan ya. Jadi ini akan menjadi konsepnya mini hall untuk mereka. Mereka bisa menikmati ibadah secara sound system, secara dengan baik lah pokoknya dengan nyaman. Ada pertemuan kelas BC juga, boleh dilanjutkan lagi. Dan juga kami juga akan membangun ruang kecil di sana menjadi ruang discipleship dan ruang transit room untuk jemaat-jemaat baru juga. Yang ini kan didesain oleh Claudia Chandra. Ini before-nya ya. Dan 3, 2, 1 akan menjadi seperti ini. Ya. Boleh tepuk tangannya dong? Berikutnya langsung ya. Ini akan menjadi ruang discipleship dan ruang konseling juga. Dan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Berikutnya. Oke, singkat aja ya. Saya nggak akan terlalu teknis. Tapi intinya September itu akan semua digenapi. Ya, semua akan terjadi September. Anak-anak kita dan bahkan kita juga bisa menjemput anak-anak kita menikmati ruangan itu tersebut. Dan berikutnya boleh? Tentunya tapi ya ini ada pengorbanan pelayanan kita yang harus kita lakukan. Dan angka seperti ini 339 juta. Yes mungkin untuk beberapa orang mungkin ini besar banget ya. Tapi saya percaya kalau kita bersatu ya. Bahkan 339 kami para leader sudah menabur sampai 60 juta. Ya, kami sudah menabur dulu 60 juta. Dan untuk itu saudara, seberapapun yang kalian tabur bisa melalui doa, boleh doa. Tapi jangan doa di rumah. Doa bersama-sama dengan kita ya, di Royal Prayer Night. Boleh daya, apa yang bisa saya bantu? Boleh, gak apa-apa. Boleh juga dana. Nah kalau orang yang tergerak untuk menabur dalam bentuk dana, saya berikan kesempatan, bukan memaksa. Saya berikan kesempatan untuk bisa menabur pergerakan ini bersama-sama. Ya. Dan ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, apa sih? Untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita generasi berikutnya bisa menikmati seperti kita menikmati sekarang. Amin. Nah untuk yang ingin menabur boleh foto ini rekening BCA. Dan pastinya kami akan bertanggung jawab. Kami bahkan mungkin akan setelah jadi kita akan melaporkan secara transparan berapa yang terkumpul. Ya. Tuhan berkati. Saya percaya sekali lagi seberapapun yang kita tabur akan sangat berarti untuk anak-anak kita. Untuk bisa menikmati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Monggo mari Pak Koden untuk bisa menutup doa dalam berkat. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi? Come on. Cek, ya Andrew bilangnya Pak Koden ya, jadi ayo Pak berdiri. Setuju ya kita nabur sama-sama ya saudara ya. Jadi saya juga ikut nabur ya. Ayo ini untuk next gen kita. Dan saya percaya kita kalau di dalam ini
keren, enak, bagus. Yang di luar situ juga harus sama bagusnya, betul nggak? Ya, kita percaya kalau anak-anak kita layani itu investasi untuk masa depan, saudara. Anak-anak yang penuh Roh Kudus dan anak-anak by the way juga bisa kok bahasa lidah ya. Sama kayak kita orang dewasa. Yuk angkat kedua tangan saudara, pulanglah dengan semua berkat, anugerah, kasih karunia, rahmat Tuhan yang ajaib. Dan biarlah kiranya semua saudara dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus memasuki minggu yang baru di dalam kehidupan ini. Dan oleh pimpinan daripada Rohnya yang kudus, saudara diberikan kekuatan, diberikan anugerah, diberikan kemampuan. Apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Dia menjaga engkau, melindungi engkau daripada semua yang jahat dan membawa hidupmu untuk makin berbuah-buah di dalam Dia dan memuliakan Dia. Hari ini sampai kedatangannya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama, di atas segala nama, percaya sudah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya.